Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa Belat Sufi wabarakatuh. dimanapun Anda berada, jadi kita kembali lagi di acara yang sudah lama off karena keadaan, PPKM dan sebagainya. Kita podcast lagi bersama narasumber yang luar biasa. Yang pertama ini Koh Abdul Syakur, seorang mu'alaf yang bagi saya ini seorang yang jenius, ya termasuk pakar Thorikoh. Dan yang kedua ini dari Karawang, Ustadz Fikar Al-Lagawa. Beliau sama aktivis Thorikoh. Jadi tema kali ini kita akan coba bukan memberi wawasan tapi pencerahan. Menghadapi pandemi ini ada dua hal mungkin yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama itu kita berpikir tentang imun. Di samping memelihara, meningkatkan, tapi ada satu sisi kekosongan yang luput, yaitu tentang iman. Jadi pokok dari pembicaraan ini nanti kita akan ungkapkan bagaimana tips kita memelihara, meningkatkan imun. Yang keduanya sama luar biasa pentingnya, meningkatkan dan memelihara keimanan kita. Oke, kita langsung saja ke para narasumber ini yang luar biasa, auranya menggebur sampai ke malakut ini. Assalamualaikum. Koh, sehat Koh? Alhamdulillah. Ini kita udah hampir 3 tahun ya tidak bikin podcast ya, tidak bikin konten. 3 tahun, 4 tahun? Ya, bagaimana baiknya sajalah. Yang di atas kita ini ada Ustadz Fikar ini yang kemarin kita wawancara di Karawang. Saya bukan Ustadz, panggil aja lah Kang Fikar gitu. Bukan Ustadz, saya mah biasa aja. Oh, tapi keseharian beliau itu ya Ustadz, guru bagi istrinya, guru bagi anaknya, guru bagi masyarakatnya, ya guru sama. Enggak. Itu mah ya kalau bagi keluarga kan memang udah tugas dan kewajiban. Enggak bisa dikalifikasi sebagai ustadz. Kalau kepala keluarga iya. Sekaligus pemimpin keluarga. Iya, betul. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ini mengenai imun. Jadi imun di pengertian mungkin ya, pengertian imun atau sistem imun, sistem daya tahan tubuh ya terhadap serangan substansi asing, ya bisa bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Khususnya sekarang kan virus COVID-19. Jadi ada berbagai tips mungkin dari rekan-rekan ini bagaimana memelihara dan meningkatkan imun. Kita fokus di imun saja gitu. Oke, gimana kok tipsnya itu? Untuk meningkatkan imun. Iya, meningkatkan imun, memelihara imun. Ya, seperti yang telah kita ketahui, kan ya kalau misalkan dari anjuran pemerintah kan pertama isinya dari pola makan. Iya. Pola makan dengan menerapkan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung vitamin C. Terus menjaga pola tidur. Iya. Yang terakhir barangkali ya dengan istilahnya jangan terlalu banyak pikiran ya, menjaga pola pikiran. Itu umumnya. Untuk imunnya saya pikir ya semua juga begitu ya kalau untuk imun mah. Tapi itu ketika dipraktekkan emang sangat terasa kan manfaatnya. Alhamdulillah. Tapi memang istiqomah masih dijaga itu. Memelihara imun. Alhamdulillah. Oke. Ini untuk Ustadz Fikar sendiri gimana ini masalah imun? Kita nggak bahas definisinya, tapi kita ngebahas tipsnya aja lah. Bagaimana memelihara dan meningkatkan imun ini? Apa yang dilakukan? Ya sebetulnya sudah disampaikan tadi ya sama Koh Abdul Syakur bahwasanya selain menjaga pola hidup yang sehat, mensuplai nutrisi makanan yang bergizi, jika diperlukan mungkin bisa ditambahkan dengan minum multivitamin seperti itu. Namun kadang-kadang memang yang agak terlupa itu karena kesibukan yang jelas menjaga pola tidur ya. Iya. Kadang-kadang kayak contohnya semacam saya nih, kayak kuli kayak saya ini kan kadang-kadang memang dikarenakan faktor pekerjaan akan sangat-sangat sulit sekali untuk menjaga pola tidur yang betul-betul sesuai dengan anjuran yang disampaikan minimal kan 8 jam sehari seperti itu. Wah, itu susah sekali, apalagi kalau
Kebetulan seperti saya yang tempat kerjanya jauh, wah itu susah sekali. Namun memang ya makanya dari sini tantangannya itu bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu atau time managementnya dengan sebaik-baiknya. Jadi harus bisa mengkondisikan kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat, dan kapan juga kita harus berkumpul dengan keluarga. Karena memang penting sekali gitu untuk mengatur waktu dengan keluarga. Karena apa ya? Salah satu hal yang imun kita naik itu adalah kebahagiaan sebetulnya, hati yang bahagia. Ya. Nah, hati yang bahagia itu salah satunya untuk bisa dicapai dengan rasa syukur. Terus kemudian bisa berkumpul dengan keluarga, tentunya itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat membahagiakan bagi kita, sehingga memang ya itu saya rasa ya itu tadi berbalik kepada manajemen waktu yang memang harus kita perbaiki kembali menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Terus kemudian juga terkait imun ini tentunya ya ini mohon maaf ya, ini yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika asupan ketika kita sedang lelah, ya baik itu lelah pikiran, lelah hati, lelah fisik, kadang-kadang ya yang saya rasakan itu keseringannya ketika kita sudah mulai menyisipkan, menyelipkan waktu ya barang katakanlah 15 menit atau 5 menit gitu kita untuk beribadah selain yang wajib, berzikir seperti itu ya alhamdulillah sih, sehingga dari kegalauan hati, pikiran yang begitu banyak masalah itu dengan meluangkan waktu sedikit atau sebentar aja di sela-sela kesibukan kita untuk berzikir itu sedikit-sedikit bisa lebih lebih lega, lebih refresh. Terus kemudian juga timbul rasa optimisme dalam menghadapi kondisi saat ini. Ya wajar kan ya kalau misalnya lagi kondisi pandemi seperti ini kan orang merasa khawatir, merasa ketakutan akan terkena pandemi ini, akan terkena penyakit ini. Namun ketika timbul rasa optimisme akibat dari berzikir itu juga ya tentunya sedikit banyaknya bisa mengurangi kekhawatiran itu. Berbalik lagi kepada sistem imun, tentunya ketika kita merasa khawatir, penuh dengan kekhawatiran, ya dokter sendiri pun kan bilang kalau misalkan kita terlalu khawatir, banyak kekhawatiran, justru imun itu kan akan turun, kan seperti itu. Nah makanya saya rasa terkait masalah ibadah itu ya berpengaruh juga terhadap kondisi imun seseorang gitu. Jadi tentang imun, memelihara atau meningkatkan imunitas tubuh kita, memang kita tidak bisa berlepas kan dari sumber-sumber makanan yang bergizi gitu, multivitamin, protein dan sebagainya. Dan ini ya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman kan, memelihara tubuh, menjaga itu bagian dari amanat kan gitu. Konteksnya ini permasalahannya bila dikaitkan dengan masalah keimanan, iman. Kalau dalam sisi ruhani lah kita seperti itu. Jadi jangan yang saya kan gini, seseorang berfokus pada peningkatan imunitas tubuhnya. Kita istirahat cukup, makan ya dan lain-lain gitu. Tapi dalam sisi itu masalah jiwa, psikologi, kalau itu kan sangat berkaitan kan. Kekuatan tubuh bisa terbentuk atau bisa meningkat ketika tadi yang diucapkan ketika hati kita kan tenang seperti itu. Di samping ibadah, ada untuk kaum pekerja mungkin kalender juga berpengaruh kan untuk imunitas tubuh. Tanggal 1 imun kita meningkat, atau 1 sampai tanggal 5 imun kita meningkat. Tapi ketika tanggal 25 sampai tanggal 30 pasti imun drop kan. Tergantung tanggalnya. Tergantung tanggal gajiannya. Kan ada yang di awal, ada yang di akhir.
Jadi akhirnya tim tidak seimbang kan. Jadi kadang seperti ini nih, ada satu anekdot. Justru yang paling berpengaruh bila misalkan seseorang terkena stroke, kan bukan penyakit ABCD-nya. Seseorang terkena stroke ketika dia melihat stroke gaji dan stroke pembayaran, kan seperti itu. Salah satu contoh. Akhirnya itu kesimpulannya. Jadi konsep dunia ini berpengaruh kepada kehidupan dunia, bukan dunianya. Sangat berpengaruh pada kesehatan kita kan. Setuju gak kira-kira? Nah nggak kok, Pak Abdul Syakur? Ya ada sih, tapi kan itu semua kan nggak istilahnya nggak semuanya juga gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau saya hendak menyinggung masalah keimanan aja lah, seperti yang saya dapat dari tausiahnya Habib Lutfi ya. Iya. Kan adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang pertama dibangun dulu kan yang harus dibenahi kan jiwanya dulu, imannya dulu, baru imunnya. Tapi sekarang kan orang rata-rata gitu ya saya nggak salah juga sih, cuma rata-rata orang sekarang berfokusnya kepada imunnya saja, tapi imannya enggak. Sedangkan iman kan itu fondasi kita istilahnya, yang kita. Ya oke, Mangga, teruskan. Misalkan mau kuat, kalau misalkan imannya itu, ya begitulah. Menurut Kang Fikar gimana itu? Bulan? Itu menurut Kang Fikar korelasinya iman dan imun? Ya pasti akan sangat-sangat berkorelasi, karena di satu sisi, di satu aspek, yaitu iman itu kan menyangkut keyakinan kan sebetulnya. Kalau kita hanya bergantung keyakinan kita hanya terhadap ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya atau keduniaan, ya bukan berarti itu tidak ada efek ya terhadap imun. Namun tentunya ya kadang-kadang ya kita secara pribadi, karena diri ini memang terdiri juga atas jasad dan ruhani, asupan ruhani juga memang perlu untuk diberikan gitu. Jadi yang namanya diri atau manusia ini kan sebetulnya seperti yang tadi Koh Abdul Syakur bilang kan, jiwa dan raga ya memang ya itu kedua-duanya harus seiring sejalan. Jadi ya diusahakan semaksimal mungkin tidak hanya ke satu sisi saja gitu. Keseimbangan antara keduanya itu sangat penting menurut saya. Nah tentunya oleh karena itu yang dimaksud dengan hubungan antara iman dan imun itu ya korelasinya kalau dikatanyakan ya pasti ada. Ya gitu. Ya kalau misalkan kita mau ambil porsi misalnya untuk terkait diri manusia gitu, porsinya misalkan imun itu walaupun sifatnya jasadiah gitu ya, daya tahan tubuh kesadaran sifat jasmani, namun prakteknya ternyata hal-hal yang bersifat psikologis, hal-hal yang bersifat ruhaniah itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita kan. Nah jadi itu juga harus dibangun, harus di-maintain, harus dijaga beriringan, seiring sejalan, tidak bisa salah satu saja kalau menurut saya. Nah kadang memang secara ruhaniah terus dijalankan, tapi jasmani juga tidak dijaga. Nah itu ya akan berkaitan juga gitu. Saya ingat kalau tidak salah gitu ya, Maulana juga kan pernah menyampaikan pengalaman terkait masalah pengaruh Al-Quran ya terhadap kondisi fisik seseorang gitu. Ketika dibacakan, baik yang membaca itu orang lain ataupun diri kita sendiri, kan itu memang ada efek. Nah, padahal kan sebetulnya ya kalau misalkan kita berbicara Al-Quran kan itu sebetulnya lebih ke arah sifat yang ruhaniah ya. Tapi ternyata kan itu berpengaruh juga terhadap kondisi fisik seseorang. Nah jadi saya rasa sih memang korelasinya jelas sekali, dan untuk keterkaitan dengan imun ya keduanya antara jiwa dan jasmani itu memang harus dijaga, harus di-maintain, harus dipupuk berbarengan, seiring sejalan. Ya, ketika iman seseorang naik, ya tentunya daya tahan tubuh seseorang atau imun seseorang itu akan naik menurut saya. Seperti itu. Ya kurang lebihnya
Ya kalau kebalikannya, kalau imannya kurang, berturun, ketika turun ya tentu secara kondisi jasmani juga akan berpengaruh ya. Iya. Gitu. Oke, kita masuk ke kisi-kisinya nih. Tadi kita sepakat untuk memelihara dan menaikkan imun. Nih. Salah satunya kan istirahat yang cukup kan? Dalam segi zohir. Kita masuk dalam sisi keyakinan, dalam sisi ruhani. Kan sulit kita mengistirahatkan hati dan pikiran kita dalam konteksnya permasalahan jasad, jasmani. Kadang seperti ini nih. Contoh kecil ketika seorang bekerja di sebuah perusahaan, ketika bekerja 8 jam, seharusnya, idealnya, pemikiran jasadnya ya pakai 8 jam. Tapi kadang ada yang lembur. Maksudnya seperti ini, ketika dia pulang ke rumah, itu masih ada tuh pemikiran tentang pekerjaan di perusahaan atau di kantornya itu. Contoh kecil seperti itu. Jadi artinya apa yang kita lakukan ini, aktivitas kita di kehidupan di dunia ini, itu secara otomatis seolah-olah masuk nih ke hati kita, ke pikiran kita. Yang seharusnya 8 jam ini dari sampai 24 jam kan kita difokuskan hati dan pikiran kita. Ya, yang saya maksudkan ini yang mau kita bahas ketika kita sepakat bahwa istirahat ini bisa menjaga, memelihara dan meningkatkan imunitas secara zahir. Ini bagaimana hubungannya dengan konsep ruhani? Apakah kita sepakat juga ketika hati diistirahatkan dari sibuk hiruk pikuk dunia, apa itu akan meningkatkan? Nah, mungkin itu pertama yang kita bahas. Mangga. Kok Abdul Syakur dulu? Konsep istirahat ya? Iya. Meningkatkan imun. Dalam konteks keimanan nih, mengistirahatkan hati dan pikiran kita nih. Kalau disebut istirahat total ya nggak bisa istirahat ya, dari istilahnya kan, apalagi kan dalam arti kata kita kan masih hidup di alam dunia ya. Nggak mungkin istilahnya istirahat tuh kalau dalam pengertian istirahat total tuh nggak, paling ya istilahnya pengertiannya kita ambil sikapnya begini, paling konsepnya menjaga amanah gitu ya. Kalau istirahat total, istirahat itu nggak bisa Bang kali ya, kalau saya pikir nggak bisa. Paling menjaga amanah, jadi menyadari fungsi tubuh itu untuk apa gitu. Disitulah kembali. Jadi kalau misalkan insya Allah kalau lahir pengertian ke sana, kita bisa menyikapi gitu ya, istilahnya porsi-porsinya gitu isinya. Jadi bisa seimbang, berlebihan jangan, terlalu ini juga jangan gitu. Soalnya ini pengalaman pribadi saya kan. Iya. Saya bekerja sekian jam. Seharusnya menurut aturan ya udah begitu beres keluar dari pintu gerbang, bereskan permasalahan. Betul. Hanya ketika pulang ke rumah, ya itu pekerjaan masih terbawa dalam otak kita. Sehingga kalau kita lagi sibuk ada anak nyamperin gitu, ya kita agak naik juga nih. Nggak lihat bapak lagi kerja kan gitu. Kalau anak bertanya, kan kerja di kantor Pak, kenapa di rumah kan seperti itu. Maksudnya yang kita mau bahas itu bagaimana kita mengistirahatkan ruhani kita dari aktivitas-aktivitas yang telah kita lakukan. Jadi ada fase-fasenya, ada bagian-bagiannya gitu. Seperti itu yang mau bahas. Kang Fikar mangga. Ya itu kan kembali. Oh ya, mangga Kang Fikar, gimana tanggapannya? Ya gini, kalau menurut saya sih memang selama kita hidup, ya selama memang kita masih hidup di dunia, tentunya urusan yang keterkaitannya di dunia ini juga pasti tidak akan bisa lepas ya. Yang jelas, kalau menurut saya sih bagaimana caranya kita mengalihkan niat kita yang keterkaitannya terhadap segala urusan dunia lah ya, segala urusan dunia itu bernilai ibadah, seperti itu kalau dari sisi saya. Jadi ketika seseorang itu diawali melakukan pekerjaan yang sifatnya keduniawian juga akan menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah. Nah, kalau sudah bernilai ibadah, tentunya dari sisi kerohanian ya sebetulnya ketika kita melaksanakan tugas itu misalnya dengan niat untuk ibadah kepada Allah gitu ya, terus kemudian niatnya untuk memang
kita mencari nafkah untuk apa namanya keluarga kita. Kalau yang saya rasakan ketika kita sudah meluruskan niat kita di awal pertama kali kita melakukan pekerjaan, misalkan bekerja, satu itu urusan dipermudah oleh Allah. Nah, tentunya kalau misalkannya urusannya mudah itu ya, itu tidak akan terlalu membebani pikiran kita, tidak akan terlalu membuat fisik kita terlalu capek dalam mengerjakan hal itu. Jadi kayak semacam ada dukungan ruhaniah yang berbeda gitu. Gitu. Jadi makanya selalu kalau misalkan yang bekerja ya diusahakan ya niatnya dulu kita luruskan. Gitu. Insya Allah kalau niat kita udah lurus berdasarkan pengalaman kita ya pengalaman saya gitu akan dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan. Adapun ketika awalnya itu ada timbul masalah gitu kan, tidak terlalu berlarut-larut, tidak berlama-lama, terus kemudian akan diberikan solusi atau jalan keluarnya. Ya solusinya bisa dari siapa aja gitu, idenya ataupun halnya gitu kan, tidak mesti dari kita atau dari orang lain atau dari apa. Cuman ya memang apa namanya, yaitu kadang memang ya kita itu memerlukan waktu yang seperti yang saya sampaikan tadi, gitu. Waktu khusus lah gitu. Jadi bukan berarti mengistirahatkan hati kita terus-terusan terhadap urusan dunia. Ya kondisinya sih mungkin ya karena kita hidup dunia tidak bisa kita berlepas dari urusan dunia. Jadi ya itu dia tadi, ketika kita memang dalam urusan dunia ini sudah meluruskan niat kita, terus kemudian juga ya tetap bisa menyempatkan diri lah gitu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terus kemudian juga apa namanya ya berusaha semaksimal mungkin dalam urusan keduniaan kita, ya insya Allah. Jadi apa namanya hal-hal yang mengganggu itu dikarenakan memang sudah diluruskan niatnya dari awal, ya secara support ruhaniah juga ya terhadap pikiran, hati dan fisik kita juga biasanya sih berbeda ketika kita memang dari awal tidak meluruskan niat lah gitu intinya terhadap urusan-urusan kita itu. Tapi percaya nggak seperti ini? Ketika kita istirahat 8 jam, kita istirahat 8 jam ya. Terasa nggak efeknya itu? Refresh gitu misalnya badan gitu. Kalau menurut saya. Gimana? Kalau badan istirahat tapi pikiran nggak istirahat tetap aja kadang-kadang. Akhirnya korelasinya ke sana kan. Ya kita bahas secara zohir saja lah. Ketika istirahat itu 8 jam, terasa nggak efeknya itu bahwa itu ya jadi kita jadi refresh gitu. Terasa kalau ke sana mah. Kita dalam konteks istirahat itu bisa kita, contohlah kita tidur 8 jam kan. Dalam pengertian kita mengistirahatkan semua anggota badan kita kan. Dari aktivitas kehidupan dunia, kita istirahat, tidur, bangun pagi, refresh. Nah, kita tarik ke arah ruhani yang tadi gitu, maksudnya gitu. Ketika kita istirahat, soalnya saya nggak ada pengalaman seperti itu. Jadi mudah-mudahan narasumber kita ini yang berdua ini pasti ada pengalaman tentang hal itulah. Kita mengistirahatkan dari perkara-perkara yang seharusnya itu tidak masuk ke alam pikiran dan hati kita. Jadi ketika untuk meningkatkan imun dan memelihara harus patokannya 8 jam. Ini kalau kita tarik ke alam ruhani, 1 jam kita istirahatkan. Saya ingin observasi bagaimana efeknya ini gitu terhadap psikologi kita gitu. Seperti itu maksudnya. Maka mungkin kau harus sakur. Kalau saya pribadi tidak ada pengalaman ke sana ya. Isinya untuk istirahat 8 jam ya kalau untuk secara dohiriyah barangkali ya. Kalau tidur biasa sih barangkali ya insya Allah gitu ya. Secara jasmaniah barangkali ya mesti ada perubahan, entah itu badan menjadi lebih segar gitu ya. Tapi kalau untuk ketahapan ruhaniyahnya itu kalau dalam ajaran sufi kan isinya kan seharusnya kan itu barangkali ya
boleh dikatakan seperti melakukan suluk ya. Ya, itu. Nah, itu maksudnya yang kita. Kalau saya untuk pengalaman suluk tuh belum sampai ke sana. Itu tuh yang udah pernah suluk. Seharusnya ada pendekatan rohani ya, harusnya. Saya sebagai peneliti bukan pelaku. Jadi tugas saya meneliti, jadi panelis gitu. Itu kalau saya tadi, kalau untuk misalkan istirahat benar-benar istilahnya untuk konsep rohania, maka saya tadi terpetiknya ke masalah suluk. Jadi benar-benar istilahnya rohani yang kita tuh diistirahatkan dari masalah duniawi. Iya. Istilahnya langsung fokus ke Sang Pencipta itu. Oke, jadi kita kunci katanya suluk kan? Mungkin Kang Fikar sepakat nggak ini? Kalau suluk ini bisa jadi satu media yang luar biasa. Setuju, cuman maksudnya gini, untuk suluk ini kan sebetulnya dengan kondisi kalau misalkan contohnya kayak karyawan seperti saya lah, gitu ya, itu kan memang khusus ya. Suluk itu kalau, mohon maaf koreksi saya kalau salah, itu kan betul-betul mengkhususkan waktu untuk apa namanya, ya misalnya sehari, 2 hari, atau mungkin ada yang sampai 40 hari kan seperti itu. Tapi saya curiga nih, dari tampilan video ini, meskipun kita tidak langsung interaksi secara fisik, kita melalui dunia virtual. Saya percaya ini berdua ini ya memang ahli-ahli suluk nih. Kalau dibilang suluk ya jujur ya, saya juga kalau suluk yang betul-betul seperti yang yang diperintahkan katakanlah oleh mursyid sih jujur aja belum pernah. Oke. Cuman maksudnya gini, saya sih ya itu dia tadi, ya mengatur waktu, berusaha semaksimal mungkin agar supaya bisa beristirahat sejenak dari baik hati, pikiran maupun jasmani dari urusan-urusan yang keterikatannya dengan keduniaan lah. Iya, iya, iya. Apa yang Anda rasakan setelahnya? Ya maksudnya gini, katakanlah kalau misalkannya kita bisa memfokuskan pikiran kita, mengheningkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nggak usah lama-lama sih sebetulnya kalau menurut saya. 5 menit aja asal bisa betul-betul fokus, nah itu akan alhamdulillah gitu, akan terasa perbedaannya. Apalagi kalau kayak dengan sakur yang memang biasa berzikir berjam-jam seperti itu saya rasa sih udah Masya Allah itu. Saya kuat kalau melihat orang zikir berjam-jam, saya kuat kalau melihat. Sama dengan begitu pula dengan saya. Ya, kalau menurut saya sih ya itu gitu. Ya salah satu itu menurut saya sih fungsinya dari sisi kenapa kita sholat ada 5 waktu kan salah satunya itu ya sejenak untuk mengistirahatkan hati, pikiran dan jasmani kita dari hal keduniawian. Allah minta kita waktunya 5 menit sebentar ya itu udah katakanlah seolah-olah 5 kali sehari kita dicaskan di refresh ruhaniah kita gitu. Nah, seperti yang kita sudah sepakati bersama, kondisi ruhaniah kan berpengaruh terhadap imun kita kan. Nah, jadi kalau misalkannya 5 hari sekali dicas, ya saya rasa ya mudah-mudahan ya bukan mudah-mudahan sih ya, kalau yang dirasakan tidak hanya saya, tentunya dari banyak semua orang lah juga merasakan hal yang positif gitu dari kita rehat sejenak, kita berusaha fokus maksimal mungkin untuk melaksanakan sholat aja itu udah luar biasa. Tapi kita sepakat bahwa suluk itu kan sangat bermanfaat kan? Ya. Enggak maksudnya ini sorry ya, korelasinya kalau untuk suluk sih iya sepakat, cuman maksudnya dalam implementasi kehidupan sehari-harinya kita gitu untuk melakukan suluk itu kan perlu waktu khusus yang cukup panjang gitu. Sedangkan dari sisi saya yang kuli ini kan agak susah ya mengaturnya. Ya malum saya juga kan masih itu dia tadi, kita di dunia kan keterikatan sama dunia kan ya. Kalau untuk orang awam seperti saya ya mau gimana ya memang pengaruh gitu. Nah, barangkali gini aja lah, untuk kata-katanya jangan kita ngambil suluk dulu aja lah, istilahnya uzlah dulu aja lah, uzlah sementara gitu ya. Kalau suluk terlalu inilah. Mantap nih, mantap. Jadi 2 kata, ada suluk, ada uzlah. Ini luar biasa nih. Coba kok, gimana uzlah itu gimana kok? Uzlah kan dalam arti kata kan kita kan mengasingkan ya, istilahnya mengasingkan diri sesaat dari kehidupan duniawi. Kita istilahnya memfokuskan menghadap kepada Allah.
dari segala hal. Mm-mm. Itu ya seperti kita misalkan dalam waktu sholat kan kita kan ujlah sementara dari kehidupan dunia. Kalau benar-benar bisa memahami hakikat uzlah dalam sholat juga itu sudah sangat luar biasa. Kadang-kadangnya sholatnya kalau misalkan kita lagi gimana aja kadang masih belum bisa khusyuk kok. Masih belum itu susah. Rencana jadi kok. Rencana gimana? jadi. Saya baca di informasi kok mau buka sekolah uzlah. Jadi itu. Ya insya Allah barangkali. Jadi untuk pemirsa Ular Supi dimanapun Anda berada, bagi Anda yang berminat itu untuk masuk nih sekolah pendidikan uzlah dan suluk, Anda bisa menghubungi Ko Abdul Syakur. Nanti kita masukin alamat dan nomor teleponnya. Kapan dibukanya kok angkatan pertama kok? Menunggu amanat dari ini aja, dari mursyid gimana siap. Jadi kan namanya murid kan nggak bisa jalan kalau tanpa dari ada fatwa dari mursyid. Iya. Jadi untuk pemirsa informasi ini, jadi narasumber kita ini yang berdua ini luar biasa. Yang pertama Pak Abdul Syakur ini ada membuat sekolah pelatihan tentang suluk dan uzlah. Yang Ustadz Fikar itu rencananya mau membuka tentang pelatihan dan sekolah meditasi di Karawang, Karawang Barat ya. Nggak ada itu. Baru tahap rencana. Ada aja. Enggak, saya nggak punya niatan seperti itu. Mungkin 2022 bisa jalan kan? Ini free kan? Tanpa administrasi kan? Gini, hanya apa namanya? Kalau kita ingin membuka sesuatu kan sebetulnya kita juga harus punya kemampuan dari sisi itu. Itu yang pertama. Terus yang paling utama memang dari sisi ya mursyid kita juga apakah menugaskan atau tidak kan nggak bisa kita berjalan main asal buka tanpa izin dari beliau. Soalnya saya sendiri pun ya memandang ya saya itu nggak bisa ngapa-ngapain kok sebetulnya. Orang meditasi atau apa itu juga ya nggak ini. Saya bukan orang yang berkompeten lah dalam hal itu. Abdul Syakur, iya. Kalau saya sih, wah orang apa namanya belajar apa namanya sholat aja masih belum benar kok mau. Nah, jadi ini yang kita cari ini seperti ini nih, trainer mentor yang seperti ini. Jadi tawadu luar biasa ini. Jadi kita tunggu 2022, mudah-mudahan di akhir 2021 ini sudah ada nih, sudah dibuka nih. Kalau misalkan PPKM tadi panjang, insya Allah ada di Ular Supi ini kita ada 2 mentor atau kalau bahasa Jepangnya apa itu? Bahasa Naruto-nya itu? Sensei? Sensei. Suhu. Nah, sensei meditasi dan sensei suluk ini. Jadi Anda yang berminat, Anda bisa melalui saya, bisa admin. Ini free tanpa ada administrasi. Jadi beliau luar biasa. Ya. Kalau membuka ini apa namanya sekolah stand up komedi gitu. Kampanye wae syukur. Nah, ini benar serius ini. Ini benar serius. Oke, yang pertama tadi kita sepakat bahwa untuk imun istirahat 8 jam dan untuk sisi rohani gitu, untuk kejiwaan kita tadi disebut ada suluk, meditasi dan sebagainya itu sangat berpengaruh dan sangat berhubungan kan. Prakteknya kan bisa apa saja kan, bisa dalam sholat itu bagian dari kita meditasi kita kepada Maha Pencipta. Istirahat. Yang poin kedua nih, salah satu cara meningkatkan memelihara tubuh di samping cukup istirahat, memperbanyak makan. Kalau informasi yang terima itu sayur, buah yang mengandung multivitamin, protein dan lain-lain. Nah, kita tarik ke masalah tentang konsep ruhani. Asupan apa yang kita makan supaya jadi satu kekuatan di hati kita. Kita makan buah-buahan, makan multivitamin, tablet ataupun apalah yang menurut sugesti kita ini mengandung A, B, C, D-nya. Terus apa yang kita konsumsi untuk kesehatan batin kita nih? Mangga kira-kira Ko Abdul Syakur dulu nih. Ya, kan kalau untuk itunya kan berarti sifatnya kalau untuk mangsa buah atau sayur itu kan sifatnya kan berarti jasmania ya. Iya. Asupan untuk jasmania. Iya. Untuk rohania juga ada, pasti ada asupannya. Nah, salah satunya yaitu dengan zikir ya. Dengan zikir itu salah satunya.
Dan ada lagi cara lain, yaitu memfungsikan anggota tubuh itu sesuai dengan kodratnya, seperti misalkan mata gitu ya. Alhamdulillah kita dikasih mata tuh, fungsinya mata itu tuh untuk apa? Ya untuk melihat. Lihat apa dulu? Nah, disitulah. Oh, jadi menurut saya pribadi begitu ya, barangkali konsepnya itu istilahnya untuk makanan, untuk rohaninya itu dengan istilahnya memfungsikan anggota tubuh ini sesuai dengan kodratnya. Iya. Itu dengan salah satu, dengan memfungsikan anggota tubuh dengan kodratnya itu berarti kita bersyukur, alhamdulillah gitu. Jadi zikir salah satu. Zikir itu udah pasti ya salah satu makanan rohani. Tapi di sisi lain juga ini isinya mempergunakan anggota tubuh kita ini sesuai dengan fungsinya gitu. Iya. Untuk Ustadz Fikar gimana nih? Tentang suplemen makanan hati. Ya sebetulnya sih untuk suplemen makanan hati kan semua juga udah banyak disampaikan lah oleh para alim ulama. Ya ini saya hanya berusaha untuk mengamalkannya saja, ya mengambil ilmunya saja seperti itu. Jadi memang berzikir itu pasti ya, maksudnya karena kan memang disampaikan juga bahwasanya berzikir itu menenangkan hati, menenangkan kolbu gitu. Jadi kalau hati sudah tenang, kolbu sudah tenang, tentunya imun kita akan baik kan gitu ya. Itu korelasinya. Terus kemudian karena kondisi kita itu kalau secara khusus ya menyempatkan waktu untuk berzikir itu, apalagi dengan porsi yang sangat-sangat banyak, itu kan kadang-kadang kita agak sulit untuk melaksanakannya ya, karena kondisi kesibukan keduniaan kita yang memang ya maklum lah, namanya juga orang awam kan seperti itu. Ya kayak saya kan sibuk mencari aktivitas kan. Ya itu udah ada bagiannya masing-masing lah. Soalnya saya non-job. Ya. Nah, kalau non-job begitu kan berarti sebetulnya ya karena peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kayaknya berbeda ya. Kalau saya mungkin perannya sebagai kuli gitu, kalau Abdul Syakur sebagai pengusaha beda-beda lah. Itu fungsinya memang itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sih itu tidak justru dengan perannya masing-masing ini kan yang diinikan bagaimana kita menjalankan peran masing-masing itu dengan sebaik mungkin. Balik lagi ke yang tadi gitu. Asupan rohani yang berzikir itu kalau menurut saya sih ya bisa diinikan sedikit, diuraikan lebih macamnya gitu. Kita perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu mengingat Rasulullah yang mungkin dengan caranya bersolawat. Iya. Namun satu hal yang betul-betul saya rasakan juga adalah kita mengingat mursyid kita, mengingat guru kita. Karena tidak dapat dipungkiri kalau kita mau langsung ke Rasulullah, wah itu udah jauh lah ya. Iya. Jauh sekali. Jadi kayak semacam media itu kita perlu media yang bisa menyambungkan antara diri kita yang penuh dosa dan penuh kehinaan ini dengan beliau-beliau yang memang katakanlah sudah sampailah, sudah wusul ya kepada Allah dan Rasulullah lah seperti itu. Nah, kalau yang saya rasakan ketika hati galau seperti apa atau apa gitu, begitu mengingat mulai bertahap mengingat mursyid kita terlebih dahulu, terus kemudian ya itu asupan batin yang luar biasa gitu. Karena merasakan istilahnya support ruhaniyahnya itu terasa sekali gitu. Dan jadi ya dengan begitu nanti lama-lama juga kita juga
ya segala sesuatu memang berasal dari Allah ya. Cuman maksudnya kita kan perlu konektornya kita dengan Allah, dengan Rasulullah itu lewat siapa kan gitu. Iya. Karena kalau kita mah nggak bisa. Nah itu sih yang keseharian, kalau misalkan yang saya rasakan, kalau misalkan saya udah ada sedikit masalah, ada puyeng lah gitu dengan kondisi permasalahan atau pekerjaan, koneksikan gitu, berusaha dikonek gitu ya hati kita dengan mursyid, ya alhamdulillah cepat atau lambat permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, terus kemudian yang kedua, selain berzikir, yang saya perlu, yang menurut saya perlu kita coba lakukan bersama itu adalah rasa syukur. Nah, jadi ketika kita selalu berusaha untuk mensyukuri terhadap segala hal, baik itu hal yang sifatnya baik ataupun jelek, nah itu berbeda apa maksudnya, support kerohaniannya juga itu dirasakannya itu luar biasa. Pengalaman saya ketika kalau saya sedang sakit, gitu, ini korelasinya ke jasmani, mungkin rohani juga pasti. Jadi kalau ketika saya sedang sakit, sedang ada hal-hal yang kurang mengenakan, gitu. Selain beristighfar, gitu ya, kemudian ketika saya sudah berusaha memikirkan agar ini sisi baiknya, manfaatnya buat kita itu apa sih gitu, masalah ini, terus kemudian atau penyakit ini. Ketika timbul rasa syukur, terus kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, baik dari sisi lisan maupun batin kita, ini yang saya rasakan, itu nggak lama, gitu. Sakit itu kadang-kadang besoknya sudah sehat, kalau sakit. Atau masalah itu tiba-tiba ada solusi jalan keluar. Nah itu yang saya rasakan. Nah terus kemudian ya, yang terakhir, berusaha untuk selalu beribadah sebaik mungkin ya. Karena kan tentunya ibadah yang kita lakukan ya yang sudah disyaratkan oleh agama Islam tentunya sebetulnya dari sisi kerohanian atau sisi kekuatan ruhaninya ya sebetulnya diminta untuk dilakukan kan untuk memupuk ya, atau membeli suplai makanan terhadap ruhani kita. Itu Jadi sih mungkin itu ya, tiga itu yang saya rasakan ya. Yang mau saya garis bawahi seperti ini nih, kalau bicara tentang makanan, suplai makanan, termasuk obat-obatan kan. Di kita kan ada satu lembaga kan, masuk ke sana ini bisa dikategorikan ini legal atau tidak legal kan, seperti itu kan, kita sudah paham. Terus bisa melalui sertifikasi halal kan. Ya seperti itu. Jadi kita tahu untuk makanan atau obatan, kita tahu tanggal kadaluarsanya, kita tahu komposisi kandungannya, manfaatnya dan sebagainya kan. Itu kita sepakati. Untuk asupan makanan, suplemen untuk hati juga, menurut cara pandang saya seperti itu. Jadi legalitas emang sangat-sangat penting gitu. Jadi kita tahu ini dari produknya dari mana nih, brandnya nih, kandungannya, manfaatnya apa nih. Terus dia ada aturan pakai kan. Seperti itu. Soalnya ya banyak produk-produk yang dalam tanda kutip tidak melalui proses yang tadi. Ajengan, mohon maaf, ada tamu sebentar ya. Saya siap, ini dulu bisa dilanjut sama Ko Abdul Syakur. Dan nanti sudah selesai saya bisa join kembali. Siap, hatur nuhun waktunya. Nanti saya masuk kembali, insya Allah. Siap, mangga. Jadi seperti itu kok. Yang tadi yang pertama kita sepakatkan untuk istirahat itu diperlukan untuk imunitas tubuh. Secara rohani ya suluk, meditasi dan sebagainya itu sangat bermanfaat untuk psikologi kita kan. Betul. Yang kedua, suplemen makanan secara zahir kita perlu, dan dalam konteks rohani itu zikir kan, yang sangat bermanfaat untuk kolbu kita kan, bisa menenangkan pikiran kita.
Ini kita masuk yang ketiga nih. Di zaman pandemi seperti ini nih, kita harus bukan hanya menjaga kesehatan, tapi kan kebersihan kan. Ya betul. Cuci tangan kan seperti itu kan. Kita lebih safety lah. Lebih safety, kita pulang dari luar, kita mandi, cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Ini kita kaitkan dengan masalah rohani ini, masalah kolbu. Ketika secara fisik kita bersih, nah ini masalah rohani nih. Ada kekotoran seperti itu. Gimana gitu? Iya kan seperti yang saya dulu pernah pelajari di pesantren ya kan istilahnya kan ya, sampai ada peribahasa kan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya sampai istilahnya kan ada kalau dalam fikih kan bab toharohnya ya istilahnya, menjaga kebersihan gitu. Dan itu memang sangat istilahnya itu ya sesuatu yang sangat penting sekali ya. Nggak bisa misalkan kita dalam melakukan suatu misalkan kalau ini sholat dalam keadaan kotor kan nggak bisa, kita harus wudhu dulu, itu ada tata caranya. Begitu pula untuk rohani. Ya bagaimana kita istilahnya untuk membersihkan rohani, yaitu pertama kalau misalkan dalam ajaran fikih kan kita dari masalah kolbun dulu ya kan, isinya kan pusatnya rohani itu kan di hati, di kolbun. Salah satunya yaitu dengan cara memilah, menjaga pola makan. Dari istilahnya itu, terutama halal haram itu penting itu. Halal haram bukan asal makan aja ya. Kita perhatikan dari halal haramnya dulu. Masanya itu sangat mempengaruhi. Ini pengalaman saya pribadi aja ya istilahnya. Kalau ngomong halal haram ya. Sebelum saya masuk Islam kan saya kan isinya pernah merasakan isinya yang makanan haram gitu ya. Nah, gimana ya? Ya kerasa aja gitu ya, misalkan dari perilaku, dari pembicaraan juga beda gitu ya. Emang sangat berpengaruh kok. Ya, kalau menurut saya pribadi, yang pengalaman pribadi. Gitu ya. Terus istilahnya dari dari ke badan juga perasaan jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang tuh suka malas, atau misalkan kadang-kadang tuh pengen marah aja, atau kadang-kadang tuh Alhamdulillah ya saya sambung kembali itu yang pengalaman saya pribadi dulu sebelum muslim ya kan, saya suka mengkonsumsi makanan haram ya. Itu yang saya rasakan ya itu istilahnya dari pembawaan ya, misalkan dari cepat marah, kadang-kadang suka bohong ya, melakukan hal yang haram pun pernah itu, jadi lebih gampang melakukan hal yang tidak baik daripada yang baik gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi ini kita pertanyaan meliputi pernyataan seperti ini, Ustadz. Tadi kan yang pertama itu istirahat kan, poin pertama kita bahas. Secara zahir istirahat 8 jam. Ya sebaiknya secara rohani juga kita istirahatkan, ya bisa melalui meditasi, suluk, uzlah tadi kan. Poin yang kedua tadi masalah suplemen makanan. Jadi tubuh kita perlu suplemen yang sangat bergizi kan. Termasuk rohani juga sama perlu. Tadi kan zikir, bentuk rasa syukur dan sebagainya. Ini poin ketiga nih, terakhir nih. Jadi di samping tadi makanan, istirahat, perlu juga kita menjaga bukan hanya kesehatan tapi kebersihan kan. Pulang dari luar kita mandi di zaman pandemi seperti ini kan. Kita salaman ya hindari gitu kan. Terus pakai sabun tangan sebagainya. Nah, ini masalah zohir nih. Ini untuk kita tarik ke masalah rohani nih. Ketika zohir kita dibersihkan dengan berbagai cara karena kita takut terinfeksi. Ini bagaimana dengan konsep ini nih? Menjaga kebersihan batin. Kekotoran batin. Nah itu. Bagaimana pendapat atau tanggapan dari Ustadz sendiri? Ustadz siapa nih? Kok Abdul Syakur mungkin maksudnya ya? Abdul Syakur tadi sudah memberi pernyataan. Wah ini sebetulnya mohon maaf gitu kalau untuk terkait masalah pembersihan hati ini harusnya ke Maulana Syekh Salahuddin mungkin yang lebih tepat sasaran pertanyaannya ya, karena beliau yang memang juga dari sisi keilmuannya memang mumpuni terkait hal ini. Yang kedua juga
ya beliau sudah istiqomah kan dalam hal apa namanya tazkiyatun nafs ini atau membersihkan hati ini gitu. Kalau saya tadi sudah minta izin, jadi sebelum kita ini podcast ini saya minta izin kepada beliau ada halangan. Jadi Ustadz Fikar dan Koh ini emang pertama orang dekat dari Maulana Syekh Salahuddin. Masya Allah. Jadi amin, beliau ini ya Allah, ya Rabbal dia bisa mewakili. Itu bagaimana seperti itu? Ya sudah full nih, mandi, keramas, cuci pakai sabun dan sebagainya. Itu hati sendiri, apakah berpengaruh kepada imun kita ketika kita ada dengki dan sebagainya? Oh jelas, karena kan kalau menurut saya sendiri kalau misalkannya hati kita ada tentunya kayak iri, dengki, hasud seperti itu, itu kan tentunya dari sisi kita sendiri minimal tidak tenang hati lah gitu ya. Kalau hati pikiran sudah tidak tenang kan tentunya pasti akan berpengaruh terhadap imun kita. Contohnya kalau misalkannya ada sifat ngiri gitu kan, ada orang yang siapa baru beli apa gitu kan, ya kalau kita kan kalau memang tidak ada rasa itu kan ikut senang, malah kan kalau kita ikut senang ini kita kan imun kita kan akan malah lebih baik ya. Tapi kalau misalkan yang malah jadi galau gitu, timbul perasaan iri, susah kepikiran gitu, jadi malah menimbulkan pikiran-pikiran atau ambisi-ambisi yang tidak dibenarkan secara syariat, ya malah coba deh kebayang deh kalau contoh simpelnya, kalau misalkannya ada orang yang kita bilang tadi punya sesuatu baru beli, kita ngiri, kepikiran itu siang malam. Tapi ada contohnya nih, nggak penting gitu. Ada kenyataan nih, imun kan pasti turun. Tetangganya beli sofa baru, dia yang sakit kan. Nah itu maksudnya itu kan tetangganya beli kulkas deh, tetangganya beli kulkas, dia langsung sakit. Pas di kalau bahasa kita kerok ya, dikerok sama suaminya kan, keluarnya gambarnya kulkas 2 pintu tuh punggungnya. Bisa. Ya itu makanya ya korelasinya ke situ kan. Jadi maksudnya ya itu pengaruhnya minimal contoh simpelnya seperti itu aja lah. Kan kalau misalkannya ada timbul rasa seperti itu kan berarti salah satu tanda dari ketidakbersihan hati kan seperti itu. Iya. Itu. Ada nggak deterjen atau apa namanya untuk membersihkan untuk mandi batin nih? Kira-kira gimana kok? Deterjen pembersih hati. Kalau untuk deterjen pembersih hati yang saya pikir ya melalui proses itu tadi ya, isinya pertama ya kita berusaha selalu sebisa mungkin, semaksimal mungkin istilahnya ya, isinya pertama berzikir ya, terus ya pola makan, pola isinya dari adabnya semua dijaga sesuai dengan syariat Islam dengan tuntunan mursyid. Nah itu. Kalau pola penghasilan itu berpengaruh nggak? Oh itu salah satunya juga berpengaruh. Insya Allah selagi kita masih di dunia gitu ya, tapi kan itu isinya ini ya kadang-kadang ya. Emang ya selagi kita masih di dunia, emang misalkannya saya juga tidak memungkiri gitu ya, kita masih butuh duniawi gitu ya, masih butuh penghasilan. Tapi masalah itu jangan diletakkan di hati, hanya istilahnya ya hanya selewat sajalah, hanya sebagai bekal perantara gitu ya. Masya Allah. Tujuan utama kita gitu ya istilahnya. Masya Allah. Jadi seorang Koh Abdul Syakur, seorang praktisi tasawuf sekaligus entrepreneur, pengusaha. Dia punya hotel di daerah Bandung. Ini luar biasa nih. Jarang seperti ini nih. Gitu. Terus apa lagi kok? Ya itu yang seperti saya bilang tadi kan isinya dari berzikir ya, untuk untuk menjaga kebersihan hati, terus pola makan sesuai dengan istilahnya dengan yang tuntunan Rasulullah ya, isinya dari menjaga makanan hal-haramnya. Tapi ada yang lebih penting juga istilahnya, yaitu menjaga adab. Adab ya. Orang berilmu itu nggak ada apa-apanya dengan orang yang beradab. Lebih baik orang beradab daripada orang yang berilmu. Ada itu. Lebih baik ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi daripada ilmunya banyak adabnya nggak ada itu. Karena kan istilahnya Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kan ya. Makarimal akhlak. Iya itu.
Oke, kita beralih. Ilmu mah insya Allah ya, sebodoh-bodohnya orang dia masih bisa masih bisa dicari. Iya. Tapi kalau akhlak mah udah nggak ada sekolahnya susah, sampai seumur hidup. Ada nggak dijual di warung? Ada. Nah, itu nuju-nuju di pilarian gitu. Masih berusaha insya Allah. Oke, kita melebar sedikit nih. Bagi Anda adab sendiri seperti apa nih? Adab itu apa gitu? Adab akhlak kan, akhlak perilaku sikap kita istilahnya. Untuk Ustadz Fikar sendiri gimana nih? Adab, tentang adab. Jadi ada tambahan adab dari Ko Abdul Syakur. Apa ya? Jadi kalau menurut saya sendiri sih yang namanya adab atau akhlak itu adalah sikap perilaku baik dari pikiran kita, hati kita maupun yang terlihat mata. Ini perilaku tingkah laku secara anggota badan kita. Nah itulah memang ya berat sekali gitu untuk menjaga pikiran, menjaga hati, sama menjaga perilaku kita agar sesuai dengan syariat lah gitu ya. Dan memang itulah makanya kenapa kita setelah bersyariat kita kan ada bertorikoh lah seperti itu. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya bertorikoh itu ya lebih ke salah satu tujuan utamanya yaitu adalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak-akhlak kita itu. Adab kita baik dari sisi hati, pikiran maupun perilaku jasmani kita lah seperti itu. Nah, jadi ya berat memang kalau menurut saya untuk menjadi orang yang betul-betul beradab itu. Makanya kalau saya tidak salah di banyak-banyak pesantren juga ketika seseorang itu baru nyantri, baru pesantren itu yang pertama kali diajarkan adalah adab dulu kan ya. Adab. Bukan ilmunya dulu, tapi adabnya dulu yang betul-betul digembleng. Malah sebetulnya kalau tidak salah, kalau ulama-ulama zaman dulu itu lebih banyak menggembleng dari sisi adabnya ya, dari sisi keilmuan tentang adab ataupun dari prakteknya, dari sisi waktunya juga lebih banyakkan keterkaitan dengan adab itu. Baru ilmunya yang diinikan, karena ya betul seperti yang disampaikan oleh Ko Abdul Syakur ya, adab itu lebih utama daripada ilmu. Jadi adab dulu baru ilmu. Jadi alhamdulillah obrolan kita ini sudah tidak terasa nih, bincang kita udah sampai 1 tahun nih, udah lama nih. Jadi semoga ini jadi manfaat, bukan menambah wawasan gitu ya. Kita malu kalau disebut menambah wawasan. Ya ada pencerahan lah, ada hal-hal yang bisa diketahui oleh para pemirsa. Jadi ini sebatas bincang santai, obrolan. Jadi kita tidak maksud menggurui, kita sama-sama dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat dan doakan channel kami tetap istiqomah di jalur dakwah ini. Gitu. Atur nuhun untuk para narasumber, Ko Abdul Syakur dan Ustadz Fikar. Nanti kita ketemu lagi di tema yang berbeda. Kita membahas tentang protokol langit. Jadi ini iman dan imun. Mungkin kita beberapa hari lagi kita akan membahas tentang protokol langit itu kan. Alhamdulillah, atur nuhun waktunya. Semoga sehat dan diberi keberkahan oleh Allah, Anda dan keluarga. Dan doakan channel ini tetap berkembang. Semoga dilancarkan dalam berbagai hal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.